Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Gereja Maria Bunda Karmel. Saat ada seorang anak menyanyikan mazmur dengan suara yang indah dan dengan nada-nada yang benar, orang banyak memujinya. Akan tetapi sikap anak itu tetap tenang dan tersenyum malu. Seseorang kemudian bertanya kepadanya, "Apakah kamu putra Bapak A?" Ia mengangguk dengan mantap, tetapi sekaligus bertanya, "Mengapa bisa tahu kalau saya anak Bapak A?" Orang tadi berkata, "Saat kamu mengangguk dengan mantap dan tersenyum malu, anggukan dan senyumanmu itu mengingatkan saya akan teman saya yang juga aktivis gereja. Cara mengangguk dan tersenyummu saat dipuji persis sama." Pengalaman kecil ini mengatakan kepada kita bahwa seorang anak bisa mirip dengan orang tuanya karena anak bertingkah laku sebenarnya belajar dari pengalaman hariannya. Apa yang dilihat dari ayahnya, saat ayahnya dipuji orang, itulah yang akan dilakukannya. Terlebih lagi bila anak mungkin tahu alasan ayahnya bersikap demikian, maka ia akan lebih ekstrem lagi untuk bersikap seperti ayahnya. Anak menjadi gambaran dari ayahnya. Saat Yesus memperkenalkan bahwa tindakan-tindakannya adalah berasal dari Bapa, para murid bertanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Permintaan ini cukup masuk akal. Kami percaya kepadamu yang mengatakan segala yang engkau lakukan berasal dari Bapa. Maka sekarang tunjukkan Bapa itu kepada kami. Kami akan percaya bahwa engkau berasal dari Bapa. Yesus menjawab berdasarkan pengalaman manusia, tetapi dengan makna yang lebih mendalam tentang dirinya. Yesus berkata, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Jawaban Yesus ini sama dengan pengalaman kemanusiaan, yakni cara bertindak seorang anak menunjukkan cara bertindak Bapanya. Akan tetapi Yesus kemudian menambahkan sesuatu yang membatasi analogi tersebut. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Kalau dalam contoh anak dan orang tuanya ada jarak fisik, yakni anak dan Bapa selalu terpisah, tidak demikian halnya dalam diri Yesus. Yesus dan Bapa adalah satu. Mereka yang melihat Yesus melihat Bapa. Mereka yang melihat perbuatan Yesus melihat perbuatan Bapa. Perkataan Yesus ini juga tidak dimengerti para muridnya. Mereka masih kurang menangkap bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Dan Yesus menyadari hal tersebut. Maka Yesus kemudian berkata, "Percayalah kepadaku," atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Yesus mengajak mereka yang kurang percaya untuk merenungkan pekerjaan-pekerjaan atau mujizat-mujizat yang ia lakukan. Mujizat-mujizat itu hanya bisa dilakukan oleh pribadi yang punya kuasa yang amat besar, kuasa Allah sendiri. Maka saat merenungkan pekerjaan Yesus, orang yang melihatnya dibawa untuk merenungkan kekuasaan di balik pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus. Mereka dihantar untuk mengenal Bapa. Bisa saja ketidakpercayaan para murid juga menjadi keraguan orang-orang yang percaya kepada Yesus, tetapi sulit menerima jika Yesus dan Bapa adalah satu. Karena itu, nasihat Yesus untuk merenungkan pekerjaan-pekerjaan yang ia lakukan menjadi langkah untuk masuk dalam misteri yang sulit diterima akal manusia, bahwa Yesus adalah manusia sekaligus juga yang ilahi, yang memiliki kuasa yang besar, yakni Allah sendiri. Merenungkan kuasa yang ada di balik pekerjaan Yesus pelan-pelan akan membawa kita kepada pengakuan misteri iman. Yesus dan Bapa adalah satu, suatu misteri yang hanya bisa diterima
dalam keterbukaan hati dan pikiran di dalam iman. Tuhan memberkati.